warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Baik, sehat? Baik, sehat Bu. Alhamdulillah. Puasa gak? Ikut sahur gak tadi? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran 6. Pelajarannya Bahasa Indonesia, SBDP, dan PPKN. Sudah disiapkan ya bukunya dan alat tulisnya ya. Yuk kita lanjut yuk. Nah, petunjuk belajarnya. Berdoalah sebelum memulai pelajaran. Nah, Ibu pimpin ya berdoanya ya. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Yang kedua, cermatilah tujuan yang hendak dicapai pada pertemuan kali ini. Yang ketiga, perhatikanlah materi yang disampaikan Bu Guru, lalu catatlah hal-hal penting. Yang terakhir, kerjakanlah tugas yang diberikan dengan teliti dan seksama. Nah, lanjut. Nanti kalian ngisi presensi online ya, seperti biasa. Nah, untuk memulai pelajaran, kita akan bernyanyi lagu syukur. Siapa yang hafal lagu syukur? Tahu nggak lagu syukur? Nggak tahu lagu syukur. Yuk kita belajar bersama-sama yuk. Bagaimana ya? Dengarkan baik-baik ya. Setelah kita bernyanyi, kita perhatikan tujuan pembelajaran kali ini ya anak-anak ya. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi berbagai tangga nada diatonis minor dengan benar. Ini SBDP. Yang kedua, siswa dapat menelaah nilai-nilai yang terdapat pada permainan dingklik oglak-aglik atau prepet jenggol dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi dengan runtut. Nah, tadi kan kalian sudah belajar lagu syukur. Kira-kira bagaimana sih sifat lagu syukur tadi? Gembira atau sedih? Semangat atau tidak semangat, anak? Sedih. Ya, bagus sekali, sedih. Nah, anak-anak kemarin kan kita sudah belajar lagu diatonis mayor. Nah, ternyata ya anak-anak, lagu syukur itu kan bersifat sedih. Itu termasuk tangga nada diatonis minor. Nah, kita yuk buka yuk LKS-nya. Halaman 55 SBDP. Ya. SBDP halaman 55 ya anak-anak. Ampun. Siapa yang tahu apa sih tangga nada diatonis minor? Siapa yang tahu? Iqbal, Bu. Apa Iqbal coba? Tangga diatonis minor. Tangga nada diatonis minor memiliki interval atau jarak nada 1,5, 1,1,5, 1,1. Ya, betul sekali. Yuk kita simak yuk apakah benar ya pendapatnya Iqbal. Kita tonton video berikut. Nah, nanti kita simpulkan videonya isinya apa saja tentang tangga nada diatonis. Foto itu, foto apa? Foto wallpaper. Si tahu ini kenapa loh? Sudah. Apa din? Teko kelas 5. Kelas 5 meeting. Teko kelas 5 meeting. Ini yang lain kita join. Yoi.
Oh, boy. Salah mana? Lama. Bahasa Inggris. Main aja dah. Simple free dari Inggris, mana terima lah. Nggak bisa bahasa Inggris. Ikut statusku lah semua ngomong lo. Cuma malah gak bisa bahasa Inggris. Aku tuh tahu Wiki aku jipo. Teko. Kita ibarat aku roh katok kayak ngono kok Din. Katok kayak bolong-bolong Din. Wong belah duwena. Iya, aku dibolong dhewe. Iya, Pak. Iya, Pak. Saat kayak tidak. Ya apa? Saat iya. Nangis orang. Dia nangis pernah dia iso tampil dengan luar biasa. Oh, shoot. Mbak biasa apa? Penampilan aneh. Gimana? Aku istri jomblo. Jangan sirik lu. Enggak usah sirik lu. Perhatian tadi jalan malah perhatian. Nah, setelah menonton video tadi, apa sih yang disebut tangga nada minor? Apa yang disebut tangga nada diatonis minor? Betulkah apa kata Iqbal? Tangga nada diatonis minor adalah, siapa yang tahu? Iqbal lagi? Iqbal, Bu. Ya, oke. Iqbal, apa? Tadi diperjelas lagi. Apa sih tangga nada diatonis minor? Tangga nada diatonis minor memiliki interval atau jarak nada 1,5, 1,1, 1,5, 1,1. Ya, coba kita lihat ya. Ya, betul sekali. Tangga nada diatonis minor adalah tangga nada diatonis yang memiliki interval atau jarak nada 1,5, 1, 1,5, 1, 1. Nah, apa sajakah contoh tangga nada diatonis minor? Siapa yang tahu? Tadi kita menyanyikan lagu apa, anak-anak? Yang pertama, lagu apa judulnya? Syukur. Ya, syukur. Terus apa? Ada gugur bunga. Kalian hafal lagu gugur bunga enggak? Enggak. Enggak hafal. Ya. Dan syukur, bagus. Nanti Iqbal aktif. Oke, yang lain bisa aktif ya. Nah, lanjut. Apa sajakah ciri-ciri tangga nada diatonis minor? Lagu bersifat sedih. Oke, bagus. Lagu bersifat sedih atau kurang semangat. Yang kedua apa, Rahma? Melodi lagu diawali dan diakhiri nada 6 la atau la, namun tidak menutupi kemungkinan diawali nada 3 atau mi dan diakhiri nada 6 atau la. Ya, bagus sekali. Melodi lagu diawali dan diakhiri nada la, namun tidak menutup kemungkinan diawali nada mi dan diakhiri nada la. Nah, yang ketiga apa ya, Sekar? Intervalnya berapa, Sekar, kalau tangga nada diatonis minor? Jarak nadanya berapa? Mempunyai interval. 1,5. Ayo, berapa? 1,5, 1,1. Ya, 1,5, 1, 1,5, 1, 1. Oke. Nah, tangga diatonis minor ini mempunyai 3 anak-anak jenisnya. Tangga nada minor asli, tangga nada minor harmonis, dan tangga nada minor melodis.
Kalau tangga nada minor asli itu yang belum mendapat sisipan atau berupa nada pokok saja. Kalau tangga nada minor harmonis, ya Sekar, coba apa Sekar? Nada diatonis minor harmonis adalah tangga nada diatonis minor dengan nada ketujuh dinaikkan setengah paras. Ya, betul sekali. Tangga nada minor yang nada ketujuhnya dinaikkan setengah. Sedangkan kalau tanda nada minor melodis, tangga nada yang nada ke-6 dan ke-7-nya dinaikkan setengah dan juga diturunkan setengah. Nah, sekarang kalian sudah paham tangga nada diatonik minor? Paham belum? Ya, alhamdulillah sudah paham. Nah, nanti kalian mengisi lembar kerja peserta didik 1, yaitu menyanyikan lagu syukur, direkam lalu diunggah pada link yang Ibu Guru berikan. Nah, lanjut ya anak-anak. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Kira-kira ini gambar apa saja ya anak-anak? Siapa yang tahu? Gambar apa saja anak-anak ini? Apa? Lomba apa saja di permainan apa saja kira-kira? Gasing. Ya, gasing Iqbal, betul. Terus apa lagi ini ada apa lagi? Apa lagi ya ini ya? Egrang. Oke. Yang banyak ini namanya ogla agli. Nah, lagu syukur tadi itu ya anak-anak berisi tentang pengungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena negara Indonesia itu dianugerahi banyak sekali kekayaan dan keberagaman. Contohnya keberagaman sosial seperti permainan tradisional ini. Yuk kita buka bahasa Indonesia LKS-nya yuk. Ayo, halaman 71 dibuka. Ini ada bacaan judulnya apa ya anak? Belajar toleransi dari permainan tradisional anak. Ya, bagus sekali Rahma. Kira-kira itu ya anak-anak, itu teks non-fiksi atau teks fiksi? Belajar toleransi dari permainan tradisional anak. Kira-kira fiksi atau non-fiksi? Non-fiksi. Ya, bagus sekali non-fiksi. Nah, kita flashback, kita berputar lagi ke pertemuan berikut sebelumnya. Masih ingatkah kamu tentang urutan peristiwa pada pertemuan kemarin? Kalau lupa, Ibu Guru ingatkan lagi. Nah, urutan peristiwa itu sama dengan apa anak-anak? Alur, ya. Rangkaian peristiwa yang berisi urutan kejadian, namun kejadian itu hanya berhubungan secara sebab akibat. Peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan peristiwa yang lain. Ya, bagus sekali. Rangkaian peristiwa yang berisi urutan kejadian. Namun, kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat. Dan peristiwa satu disebabkan atau menyebabkan peristiwa yang lain. Ada alur maju, alur mundur, dan alur maju. Nah, cara mengidentifikasi urutan peristiwa pada cerita. Bacalah cerita dengan teliti dari awal hingga akhir. Oke, yang nomor 2. Ayo nomor 2, Dinda. Cermatilah pokok-pokok informasi yang dapat menjelaskan peristiwa dalam cerita. Ya, nomor 3, Dinda. Catatlah informasi tersebut dalam bentuk poin-poin atau peta pikiran. Yang terakhir. Tuliskan peristiwa yang kamu temukan sesuai urutan dalam cerita. Ya, bagus sekali. Terima kasih, Dinda. Nah, cara mengidentifikasi urutan peristiwa pada cerita seperti yang dibacakan Dinda. Yang pertama, bacalah cerita dengan teliti dari awal hingga akhir. Yang kedua, cermatilah pokok-pokok informasi yang dapat menjelaskan peristiwa dalam sebuah cerita. Yang ketiga, mencatatlah informasi tersebut dalam bentuk poin-poin, misalnya 1, 2, 3 atau ABCD atau peta pikiran. Dan yang terakhir, tuliskan peristiwa yang kamu temukan sesuai urutan cerita tersebut. Nah, yuk. Sekarang kita akan baca kita akan membaca belajar toleransi dari permainan tradisional anak. Yuk kita baca yuk. Siapa yang mau membacakan paragraf pertama? Sekar. Paragraf pertama yuk. Yang lain menyimak ya. Tengah hiburan dunia digital dan
semakin berkembang tetap hidup individualisme. Permainan tradisional masih menjadi jurus ampuh untuk mengenalkan kembali nilai-nilai kebersamaan dalam keberagaman kepada anak-anak. Hal tersebut setidaknya diurutkan Zaini Alif dari komunitas Hong yang berada di acara Festival Permainan Tradisional Anak Indonesia. Festival ini digelar di Taman Mini Indonesia Indah pada Minggu 11 Desember 2016. Acara ini biasa digelar setiap tahun. Tujuan digelarnya acara ini adalah supaya anak Indonesia mengenal keragaman lingkungan dan kebudayaannya. Oke, yang paragraf 2 siapa ya yang mau membacakan? Iqbal, Bu. Ayo Iqbal, coba paragraf 2 yuk. Zaini Alif mengatakan dengan digelarnya festival ini tiap tahun anak-anak bisa mengenal kembali dirinya, mengenal jati diri bangsanya, dan mengenal keberagaman lingkungan serta kebudayaannya. Permainan tradisional itu aset budaya bangsa yang sekarang mulai ditinggalkan karena munculnya gadget. Kita tidak antipati sama gadget, tapi bagaimana menyeimbangkan gadget dengan permainan tradisional, karena permainan tradisional mengajarkan banyak nilai tentang etika, identitas budaya bangsa, ungkap Zaini. Ya, bagus sekali. Terima kasih Iqbal, 1 poin. Yuk, siapa yang mau membacakan paragraf 3 yuk? Ayo, jangan malu-malu. Oke, Rahma, bagus. Ayo kita baca paragraf 3, Rahma. Banyak permainan tradisional di Indonesia yang bukan hanya menyajikan keseruan, tapi juga kaya akan nilai-nilai. Misalnya di Jawa ada Tikli, Akli, di Sunda ada Jengkolnya, itu bagaimana kita bersama-sama dengan yang lain. Artinya kita diajarkan toleransi dengan yang lain. Jadi perbedaan bukan menjadi sesuatu yang harus diperdebatkan. Justru itu bisa menjadi keunggulan, kata Zaini. Oke, terima kasih Rama. Yuk paragraf keempat Dinda yuk. Dinda paragraf keempat yuk terakhir. Kepada depan Zaini Alif dan komunitasnya mengharapkan 30 tahun lagi anak-anak zaman sekarang yang merupakan generasi emas para pemimpin bangsa di era 100 tahun Indonesia adalah anak-anak yang dapat mengenali keberagaman bangsanya, bertoleransi serta menjaga dan melestarikan kebudayaannya. Bagus Dinda, terima kasih. Yuk dari teks ini, Bu Guru ada tugas nih. LKPD 2. Yuk siapa yang bisa mengerjakan nomor 1? Peristiwa apa yang terjadi pada teks tersebut? Ayo siapa? Kira-kira ini ngomongin apa ya tadi ya? Tentang? Toleransi. Ya, toleransi Dan permainan. Toleransi dari permainan tradisional anak-anak. Ya, oke. Bagus, Dinda. Peristiwa yang terjadi pada teks adalah kita disuruh bertoleransi dalam permainan anak-anak tradisional. 1 poin buat Dinda. Yuk lanjut nomor 2. Keragaman apa yang disebutkan pada teks tersebut? Siapa yang tahu? Keragaman apa ya tadi ya? Keragaman budaya. Ya, keragaman budaya. Bagus, Iqbal. Contohnya keragaman budaya yang dibahas di sini apa? Kita bahas apa ya? Permainan tradisional. Permainan tradisional. Bagus, Rahmat dan Iqbal. Oke, 3 yuk lanjutkan lagi yuk. Sikap apa yang dapat kamu tiru dari teks tersebut? Sikap apa ya yang bisa kita tiru dari teks tersebut? Kita harus gimana ya menyikapi keragaman di Indonesia ini, terutama keragaman budaya?
Ini harus gimana anak-anak? Toleransi. Iya, bagus Iqbal. Bertoleransi. Dinda dan Iqbal bagus. Bertoleransi. Nah, lanjut nomor 4 yuk. Coba Sekar dijawab ya. Apa yang sebaiknya kamu lakukan dalam upaya ikut melestarikan permainan tradisional? Gimana baiknya ya Sekar ya agar permainan tradisional itu bisa dilestarikan? Kita harus apa? Memainkannya. Memainkannya. Bagus Iqbal. Ya, kita tuh harus memainkannya. Jangan main apa terus, jangan main gadget terus, main PS terus, main HP terus. Kita sekali-kali bermain tradisional. Misalnya tadi apa? Permainan tradisional apa tadi? Contohnya apa? PS. Ogla agli, betul Rahma. Ya, yuk kita lanjut yuk. Permainan tradisional merupakan salah satu jenis budaya di Indonesia ya anak-anak. Apa permainan tradisional yang kalian ketahui tadi apa yang seperti digambar ini permainan apa saja ya anak-anak? Gasing. Ya, gasing Iqbal betul. Terus apa lagi anak-anak? Egrang. Egrang, ogla agli. Oke, bagus. Ya, betul sekali. Ini namanya ogla agli. Nah, apa sih permainan tradisional itu? Kita buka LKS-nya PPKN yuk. Yuk, apa sih yang dinamakan permainan tradisional ya anak-anak? Siapa yang bisa menjawab berdasarkan LKS yang kalian baca? Apa sih yang dinamakan permainan tradisional? Iqbal, Bu. Ya, Iqbal coba apa? Permainan tradisional merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang penting untuk dilestarikan. Ya, bagus sekali. Permainan tradisional adalah salah satu warisan budaya di Indonesia yang berwujud permainan ya anak-anak nih ya. Yang penting untuk dilestarikan sebab permainan tradisional mengandung nilai-nilai kearifan nenek moyang bangsa Indonesia. Yuk lanjut. Contoh permainan tradisional ya anak-anak apa saja ya anak-anak? Yuk ini gambar apa? Gasing. Gasing. Oke, bagus Dinda Iqbal. Terus ini apa? Egrang. Nah, oke, Rama. Dinda Iqbal. Ayo Sekar. Biasanya aktif Sekar, yuk. Permainan apa? Tarik tambang. Oke, bagus. Tarik tambang. Bisa kalian mainkan tarik tambang? Bisa. Biasanya pas acara apa? Kalau ada kegiatan tarik tambang? 17-an ya? Tak apa? Iya, acara 17-an. Yuk, kita lanjut. Ini permainan apa kali ini? Namanya apa di desa kalian? Aku lali ya. Juga lali. Apa ya ini ya? Ingklek, ya kan? Ingklek kan? Ingklek. Ya, engklek. Ya kan? Bisa memainkannya? Sekarang yuk, lanjut. Ini apa? Pernah main nggak? Apakah Kita lanjut. Nah, ini permainan apa yang di atas ini? kelereng? Oke, kelereng. Bisa? Bisa. Kalian Lompat bawa tali. lompat tali. Kalau ini permainan apa? Lomba karung. Ya, lomba karung atau balap karung. Bagus, Rahma. Yuk lanjut. Kalau ini? Apa ya? Lali. Apa ya? Apa ya? Pernah main? Tadi pernah main? Kalau ini apa anak-anak? Ogla agli. Iya, ogla agli tadi Rahma udah pernah main ogla agli. Yang lain kan belum pernah main. Yuk, gimana sih permainan ogla agli? Kita simak yuk videonya yuk. Ogla agli. Ini permainan tradisional Jawa Tengah ya anak-anak ya. Di beda. Pak dulu nih. Mbak tulisannya gitu. Mbak diklik ogla agli. Tinggal ogla agli. Tinggal ogla. Buka dulu ya. Tinggal ogla agli. Tinggal ogla agli. Jengkol. Berapa jengkol?
Cilik bisa cilik kita telepon cetot. Cetot buka. CDOT CDOT orang ini dot cedot cedot Angel aku bikin deh. Gio tahu aku. Kita. Mama, enggak cari nih. Enggak pikir dapat di tangan ini. Nggak tahu aku. Oh, aku harus tahu tidak? Enggak. Aku udah tahu udah. Di Kaira? Kali aku. Ini mana di body shape. Joro aja. Kok ucap main di kuda ya? Ya. Aku terlalu di berapa? Ya hisau orang terlalu kayak itu orang terlalu. Kita tipu di sini. Aku sih terakhir tipu aku menang. Tuh dek matos. Nah. Udah tipu aku ini. Orang-orang lepas tangan. Lepas tangan. Angel sumpah tipu di sini sumpah. Tiga udah atlet. Tinggi udah atlet. Tinggi udah atlet. Ya sumpah paling mati kok. Kocok. Nah, setelah menonton video tadi yang Dingle Ogle Ugly, kalian pernah memainkannya ya? Pernah? Pernah. Berapa orang kalau kalian memainkannya? Berapa orang? Satu permainan berapa orang? 4. Di 4. Oh, super sekali. Lah, kalau di Jawa Tengah tuh namanya Dingle Ogle Ugly, kalau di Jawa Barat namanya Prepet Jengkolik. Kita simak videonya. Tidak origu tidak. Tidak pada dinda. Prepet jengkol. Temen nanya suaranya Pak. Ini bukunya siapa? Buku. Kok kayak halu ya? Nah, permainannya sama ya anak-anak dari apa tadi Dingle Ogle Ugly dan Prepet. Nah, kalian berarti udah pernah main yang namanya Dingle Ogle Ugly ya anak-anak ya? Udah pernah main? Pernah. Pernah. Sekarang buku dan paham ya cara bermainnya gimana ya? Paham kan? Nah, sekarang Bu Guru mempunyai lembar kerja peserta didik 3. Nah, berisi tentang nanti kalian bermain Dingle Ogle Ugly tadi direkam dan bisa diupload di sini. Oke? Siap? Siap. Oke. Nah, belajar apa sajakah kita hari ini tadi anak-anak? Apa saja tadi? Yang pertama kita belajar apa? Yang diatonis. Iya, bagus. Tangga diatonis minor. Iya. Contohnya lagu apa tadi? Syukur Tuhan. Ya, syukur. Gugur bunga. Ya, gugur bunga. Ya, terus tadi kan SBTP kita belajar tentang tangga diatonis minor. Lah, kalau kita bahasa Indonesia tadi belajar tentang apa? Urutan peristiwa. Ya, toleransi
permainan tradisional. Ya, bagus sekali Dinda. Nah, terus kita tadi yang terakhir PPKN kita belajar apa? Nilai-nilai yang terdapat pada permainan dinding, oglak-aglik atau perpet jengkol. Ya, bagus sekali Iqbal dan Dinda. Nah, udah pahamkah kalian semuanya tadi belajar hari ini? Udah paham? Ada paham? Ya, alhamdulillah. Nanti kalian mengerjakan soal evaluasi yang Ibu kirim. Akhiri pelajaran yang sebelum akhiri pelajaran, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.